Inilah strategi mementingkan si kecil. Inilah Serakonomics. Ini biadab. Oh iya, iya. Nggak beradab. Kemana pengawasan negara selama ini? Aku yang tanggung jawab, karena saya yang memulai dan saya pelakunya. Kalau terjadi apa-apa, kalau ini terjadi apa-apa seperti Bang Akbar lakukan, ini chaos ini negara. Kalau beras tiba-tiba langka, spekulasi, dia kerjasama dan seterusnya, ini bisa bubar kita. Beras bermasalah, negara bermasalah. Realitasnya memang kekuatan oligarki itu ada, Pak Menteri, dan kekuatan mereka besar. Iya, Anda tidak menghitung risiko politiknya bagi kekuasaan di mana Anda berada kalau seperti ini. saudara kita konglomerat adalah saudara kita. Kita ini mencari investor, Oke. kita dukung, tapi jangan masuk di ruang ekonomi rakyat kecil. Sebagai politisi dan orang yang berada di ruang publik selama bertahun-tahun, forum ini kami jadikan semacam radar bagaimana kita mengidentifikasi sebuah kebijakan khususnya di pemerintahan. 10 tahun kita berbicara tentang pemerintahan Pak Jokowi, mantan presiden, dan sekarang adalah fase dari pemerintahan Pak Prabowo. Dalam hal inilah kemudian kami dan kita tentu saja, saya yakin banyak penonton saya bisa mengidentifikasi bahwa ada ruang perbedaan yang cukup lebar untuk memahami dua pemerintahan ini. Salah satunya adalah keberanian pemerintahan ini untuk memunculkan wajah dengan seluruh elegansi di mana keberpihakan kepada kebijakan rakyat itu terjadi. Berikut juga istilah-istilahnya. Ada beberapa program, misalnya MBG, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam proses itu kita mendengarkan sebuah pernyataan yang luar biasa mengagetkan dari Presiden. Apa yang kita dengar sebagai Serakonomik. Ini bahasa yang terbuka betul. Mungkin tampaknya berpuluh tahun lebih kita mencoba bersembunyi dengan segala artikulasi-artikulasi yang tampak ingin menyamarkan situasi ini. Saya dan forum ini merasa perlu untuk membahas ini. Nah, dibawa dalam realitas kebijakan, ada beberapa kementerian di tubuh pemerintahan ini, atau tepatnya anggota kabinet ini, menerjemahkan itu dengan sangat tepat. Bagaimana Serakonomik itu mau diterabas. Salah satunya menteri yang sudah 2 kali saya undang berbicara soal ini adalah Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, thank you ya. Ya, sama-sama. Perlu saya jelaskan agak panjang tadi karena ini isu yang tema yang agak berat. Sangat berat. Serakonomik. Ya. Oke. Beberapa anggota kabinet juga saya undang ke sini yang menurut saya adalah mampu menerjemahkan pikiran presiden. Apapun namanya, Anda kan pembantu presiden. Ya. Dan jika kemudian anggota kabinet tidak mampu membahasakan itu, apa pula gunanya sebagai menteri? Saya agak ekstrim memilih kata ini. Ya. Nah, pergulatan Anda sebagai Menteri Pertanian, pada episode pertama kita berbicara, Pak Menteri, Anda menjelaskan dengan sangat detail apa yang Anda lakukan. Kita tinggalkan itu dengan penuh rasa hormat. Berapa untuk Menteri Pertanian? Sekarang saya mau masuk pada isu yang lebih besar. Siapakah gerangan orang-orang yang masuk pada kelompok Serakonomik itu hingga seorang presiden harus mengeluarkan bahasa itu? Tampaknya itu muncul salah satunya dan paling banyak dari kementerian Anda. Ya. Coba tampilkan. Ini pernyataan presiden. Ada kira-kira dalam angka itu ada 100 triliun tiap tahun. Coba kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa komoditas, Pak Menteri. Saya izin mengambil waktu dulu pada tahap awal. Beras, daging sapi, gula, jagung, kedelai, minyak goreng, kelapa sawit, dan seterusnya. Berpuluh tahun kita rindu pada sikap yang tegas dari sebuah pemerintahan. Anda membuat ini menjadi jelas. Mohon dijelaskan kepada kami, Pak Menteri. Sebenarnya apa yang terjadi menyangkut dengan isu ini? Yang pertama, terima kasih kami sudah diundang. Kami sebenarnya ini bukan hal baru. Oke. Ini adalah sudah lama yang tumbuh di Indonesia. Tetapi mungkin baru saatnya hari ini kita membongkar dan berpihak pada rakyat kecil. Karena setiap kami ketemu dengan Bapak Presiden, jujur, pernah kami menghadap 4 hari lalu, 5 hari lalu mungkin. Beliau bercerita tentang bagaimana membela rakyat kecil, bagaimana berpihak pada rakyat kecil. Dan pada saat itu air mata saya menetes, saya tidak rasa. Oke. Karena beliau itu betul-betul membela rakyat kecil.
Dan di saat kami keluar dari ruangan beliau, saya katakan, kami akan lanjutkan selama kami masih di Kementerian Pertanian, perjuangan ini kami lanjutkan. Aku tahu tantangannya banyak. Aku tahu pasti banyak memusuhi nanti. Aku tahu resikonya. Tapi kalau presiden kita yang begitu peduli pada rakyat Indonesia, kami pembantunya harus lebih peduli lagi. Nah, Serakanomics ini yang diangkat dulu. Kalau awal mulanya dari beras. Dari beras. Jadi, kami bisa tunjukkan dengan data. Kami harus bicara dengan data. Kami jangan membuat narasi tanpa landasan yang kuat. Nah, kita lihat ini modelnya, sistemnya yang terbangun seperti ini, strukturnya yang terbangun seperti ini semua. Ini produksi beras seluruh Indonesia. 65 juta ton GKP itu apa ya? Iya, gabah. Gabah kering panen. Oke. Nah, ini hanya 65 juta ton kita panen. 1 tahun. Oke. Nggak lebih dari ini. Kemudian saudara kita yang kecil, pabrik kecil, itu kapasitasnya 161 ribu unit, kapasitasnya 116 juta ton. Saya perjelas bahasanya Pak Menteri. Ini maksudnya itu saudara kita yang kecil itu adalah para Penggilingan kecil. Penggilingan kecil. Ya. Skala berapa tuh? Dia 5 ton, 2 ton, Oke. 1 ton. Nah, ini saudara kita ini, katakanlah kecil, pendapatan yang kecil, menengah ke bawah. Oke. Ini kapasitasnya 116 juta. Kalau kita lihat jumlah gabah hanya 65 juta, terus kapasitas giling itu 116 juta, berarti idle kan? Idle ya? Artinya ini pun tidak cukup kebagian. Iya, seharusnya Benar betul. nggak? Betul. Benar kan? Iya. Jadi silakan berdiri Pak Menteri, boleh. 65 juta itu kan itu pun tidak cukup ini. Dengan ini. Oke. Ini 65 juta. Oke. Terus penggilingan ini 161 ribu. Oke. Kapasitasnya 116 juta. Oke. Oke. Berarti 65 juta ini hanya ini Setengah idle, lebih, iya. hanya hampir Setengahnya lah. Iya kan? Iya. Berarti ada yang tidak kebagian. Ada kan? Bisa jadi ada pabrik tidak kebagian kan? Benar nggak? Betul, betul. Karena yang mau digiling ini lebih kecil, sedikit, jauh iya. lebih sedikit daripada penggilingan. Jumlah ini adalah kelompok kecil, 0,5 ton, 1 ton Per jam. Nah, ini rata-rata average ya, 0,5 ton. Oke. Sekarang datang konglomerat 2 ton per jam, 20 ton per jam. Oke. Ini konglomerat. Kapasitasnya berapa? 50 juta ton. Kalau dia makan 100% ini, Enggak kebagian ini. 15 juta ton dibagi ini. Oke. Oh, oke. Ini mati kan? Mati nggak? Ya, ya. Inilah yang berteriak kemarin. Kemudian dikatakan bahwa karena mentan obra abri sehingga dia tidak kebagian gabah. Adakah yang pelintir begitu? Ada. Ada yang tulis. Saya mendengar yang di itu. Kerawang. Nah, ini kan tidak kebagian nih. Oke. Caranya adalah kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini orang kaya, konglomerat nih. Oh, begitu ya. Kalau ini beli 6.500, ini beli 7.000. Kalau ini beli 7.000, ini beli 7.500. Enggak akan pernah kebagian. Enggak pernah kebagian. Kenapa? Inilah strategi mematikan si kecil. Inilah Serakanomics. Iya kan? Clear kan? Clear, clear. Ini data. Oke. Oke. Kemudian ini triliunan modalnya. Ini hanya 10 juta, 5 juta, 20 juta. Ini triliunan. Ini gajah diperhadapkan dengan semut, bukan keledai, bukan kucing. Gajah diperhadapkan semut, keinjak semua. Clear kan? Clear. Oke. Ini kan ekonomi rakyat kecil. Inilah yang kami perjuangkan. Terus berikutnya, ini dia menjual 18.000 ton. 18.000 per kilo. 17.000 per kilo. Oke. Nah, aku tunjukkan datanya. Ini sudah clear ya? Iya. Clear bahwa ini mematikan Iya. ini. Nah, aku minta nih dengan hormat kepada mereka. Kembali dulu yang tadi. Aku minta dengan hormat kepada mereka. Bergeraklah di sektor lain. Industri, katakanlah bangun smelter, bangun pabrik, pabrik kayu, macam-macam lah. Jangan masuk di ekonomi karena ekonomi rakyat kecil. Ini adalah saudara kita yang tidak mampu. Dan ini adalah disubsidi pemerintah. Subsidinya adalah 150 triliun. Kalau ini diambil 60% atau 50% saja, ini kan bisa ambil 70%. Benar nggak? Ya. Karena tidak mampu persennya kecil kan? Betul. Kalau dia ambil ini 50% saja dari 60 juta. 50%. Artinya apa? Dia untung 5 juta 5.000 per kilo.
Itu kalau 20 juta saja, kan totalnya kalau beras 34 juta nih. Iya. 20 juta diambil saja. Dengan itu selisih berapa? 5.000 saja. Itu 100 triliun. Oh. Itu kalau benar. Kalau tidak benar, yang kemarin ditersangkakan ada 46 hari ini. Yang tersangka lain soal. Jadi ini adalah mekanisme pasar. Inilah neolib. Inilah kapitalis dan membunuh yang besar, membunuh yang kecil. Oke, sekarang kemarin kasus kemarin banyak yang pelintir. Banyak yang menyerang saya kan? Menyerang, oh ini beras oplos, ini beras ini biasa, pencampuran biasa dengan segala macam dalilnya, narasinya. Padahal itu keliru. Ini tidak sesuai kualitas. Itu satu masalah tadi, satu bagiannya. Aku masuk ke bagian kedua. Sekarang seluruh beras yang masuk, ada 212 kita ambil. Ini beras standarnya kalau premium, yang besar tadi kan jual premium tuh, rata-rata. Itu maksimal brokernya, patahannya 14%. Yang terjadi di lapangan, ini yang tersangka. Aku ambil sampel nih. Ini merek yang tersangka. Itu pecahannya 5,9. Artinya menir. Ukuran patahan berasnya? Patahan berasnya berarti ini kan menir makanan ayam. Dikemas bahwa ini adalah premium. Wah, kalau itu kriminal itu. Ini pidana itu. Ini pidana sudah tersangka. Nah, inilah yang terjadi sekian lama. Bayangkan, itu baru beras aku terangkan. Oke. Sudah selesai, sudah dua bagian. Yes. Satu adalah kejahatan, Okay. tadi adalah membunuh dengan dalil bahwa ini adalah liberal, neolib, yang mana kuat itu yang membunuh yang lemah, mematikan yang lemah. Clear kan? Clear. Nggak bisa dibantah kan? Okay. Nah, kalau ini tadi harusnya ini 8.000 harganya, 7.000 karena brokernya tinggi. Itu aku anggaplah 12.000. 12.000. Dia jual 17.000. Ini bukan keuntungan, penipuan kan? Pidana. Pidana. Selisih 10 triliun. 2 juta saja dijual, selisih 10 triliun. Kalau 20 juta berapa? 100 triliun kan? Pak Menteri, saya terganggu ini. Sudah berapa lama ini terjadi? Ya pasti sudah lama. Kan membangun pabrik bukan hari ini dibangun, besok jadi. Iya kan? Wow. Nah, inilah persoalan, kita bongkar pelan-pelan. Kita buka di hulu hilir, kita bangun pupuk. Tahu pupuk kita perbaiki, bulog kita perbaiki. Coba. Entar, saya Baru dua nih. Ya. Baru dua. Ini karena kebetulan bernama Ansensor ini, saya ambil risiko itu. Ini brand ini yang 10 ini Pak Menteri. Ya. Itu masing-masing brand itu dikelola oleh salah satu konglomerasi atau pemodal besar, atau malah itu bahkan itu pun didominasi. Iya, didominasi. Bisa saja ini pemiliknya 3, 1 orang. Bisa saja. Jadi ini adalah, maaf ya, keserakahan. Serakanomik. Dan kapan kita bisa perbaiki di Republik? Pak Menteri, Karena mereka punya pendukung. saya berharap Pak Menteri kita menyebut nama di situ. Apa itu? WS, LS, SM itu apa Nah, itu? nanti kan gampang. Ini kan daripada saya hafal lagi satu-satu, kan Bapak bisa di online ada. Jadi itu kan gampang. Ya, Tapi pokoknya mereka konglomerasi. konglomerasi sudah pasti, dan orang besar. Orang besar. Kan ada di media sudah terbuka. Sekarang ini maaf ya, ini aku jadi orang Solo sekarang, orang Sulawesi. Ini biadab, Oh iya, iya. nggak beradab. Kemana pengawasan negara selama ini? Ya, sudahlah. Kita melihat ke depan. Kalau saya, aku selalu fokus ke depan. Karena kecepatannya tinggi, sekali-sekali aku lihat WSR lihat di belakang sekali-sekali. Tetapi kita melihat ke depan. Sebelum Anda bicara pada komunitas yang lain, saya ya gimana ya, sudah terganggu pikiran kita ini sebagai pembawa acara. Katakanlah orang ini, mereka ini sudah lama menikmati, sudah berapa tahun. Saya sedang menimbang-nimbang Iya. berapa kekayaan mereka ini sekarang. Oh, kaya banget. Kayak begini, katakanlah, kan ada yang menolak tuh, bahwa ini dari mana itu 100 triliun. Ya. Kelihatan dia tidak paham, atau pura-pura tidak paham, atau dia afiliasinya. Itu aja pilihannya. Karena ini dihitung. Hitungan kan? Siapa yang bisa bantai ini? Kami paparkan di mana-mana. Rakortas, sidang kabinet, kami sampaikan. Wow. Ini hitungan. Kalau 100 tiap tahun, itu baru beras tuh. Ya. Kira-kira kalau 10 tahun berapa? 1.000 kan? 1.000 T kan? Banyak itu. Iya, baru satu. Kita lihat komunitas yang lain. Nah, kita lihat, boleh minyak goreng. Ada lagi, aku harus selesaikan dulu. Terkadang orang mengatakan, kembali yang tadi, orang mengatakan harga beras naik karena tidak ada dulu. Harga beras naik karena tidak ada produksi. Itu hukum pasar kan? Ya. Setiap tahun dulu kami ribut,
Karena kalau harga naik katanya tidak ada produksi. Hukum itu tidak berlaku di Indonesia. Seluruh dunia berlaku kecuali Indonesia. Contoh, minyak goreng. Minyak goreng itu adalah Indonesia produsen nomor 1 dunia. Masih ingat 3 tahun 4 tahun yang lalu langka? Tidak ada minyak goreng. Masih ingat kan? Ya. Padahal kita produsen terbesar dunia. Nih, aku berdiri ya. Ya. Indonesia 58. Sebagian Malaysia dari kita. Berarti 60% kita kuasai dunia. Minyak goreng. Tetapi minyak gorengnya langka. Iya. Coba cari satu. Anomali itu. Artinya berlaku hukum pasar seluruh dunia kecuali Indonesia. Nah, itu aku kecualikan Indonesia. Minyak goreng saja langka, padahal kita mensuplai negara lain. Iya kan? Berarti gugur itu teori-teori pakar yang selalu berbicara bahwa ya hukum pasar, dia masih perlu belajar di lapangan. Makanya jangan di kamar terus baca buku. Oke. Gimana? Bisa sanggah ini? Teori ini? Ya kalau ada data seperti ini gimana kita? Ini kita yang produksi. Ini sawit. Yang lainnya ada berapa komoditas semuanya yang mereka kuasai. Ini gini Pak Menteri, saya sedang memediasi pikiran publik di kita sini gini. Iya katanya kita apapun kita tanam tumbuh. Iya. Tapi Betul. kok bahkan dalam beras itu tadi ada yang bahasa begini. Yang benar yang mana sih? Kadang-kadang katanya beras tidak ada di lapangan, harganya naik terus. Ya, itu yang saya ingin memastikan informasi itu di sini Pak Menteri. Ada 2, saya pastikan sekarang benar. Apa itu? Dulu minyak goreng susah aku berdebat. Kenapa stok tidak ada? Oke. Kurang 1 juta. Sekarang stok hampir 4 juta akhir tahun nih. Minyak? Tertinggi Minyak bukan minyak goreng, beras. Oh beras. Oke. Tertinggi selama merdeka. Jadi tidak ada alasan kan? Kita guyur nih ke lapangan terus, harga turun. Guyur ke lapangan, kadang harga beras naik turun. Sekarang nggak ada alasan. Alasan itu dulu mengatakan, oh tidak ada stok karena dia mau impor. Tapi kenapa harga beras masih kadang-kadang on off begitu? Ini adalah distribusi. Yang tinggi itu daerah zona 3. Oke. Adalah Papua. Papua yang bukan produsen. Nah ini distribusinya kita perbaiki, kami lagi atur dan kami tim sudah turun. Di mana harga naik? Sekarang ini aku pantau harian. Tiap minggu kita evaluasi, tapi kita pantau harian. Itu ada 48 kabupaten naik. Kami turunkan 48 tim. Setiap kabupaten ada tim kerja sama Bulog dengan Reskrim. Operasi pasar dan penindakan. Karena yang tadi yang main-main seperti tadi. Sekarang nggak ada lagi alasan beras naik, berasnya banyak. Minyak goreng nih, kami pantau seperti ini. Nih, yang naik harga di 4 Oktober itu 51 kabupaten dari 514. Jadi kami kawal terus seperti ini. Nah, kita pasang lagi orang di sini sampai turun. Kenapa? Jumlah beras kita banyak. Kami kembali ke minyak goreng tadi. Minyak goreng pernah langka. Kita produsen terbesar. Terus kenapa harga naik? Bahkan langka, bukan naik, langka. Berarti apa? Hukum pasar tidak berlaku di seluruh dunia kecuali Indonesia. Nah, itu aneh itu. Saya sudah, ini memang aneh negeri kita. Nah makanya serahkan domisi itu muncul. Iya kan? Kan dulu, nggak mungkin swasembada 1 tahun. Itu datanya nggak benar. Sekarang data bukan kementerian keluarkan, BPS. Produksi beras ini. Ini BPS ya? Oh iya, ini benar. harian. Ini BPS nih? BPS. Sumber BPS. Kemudian ada lagi BPS. Produksi kita. Coba produksi kita. Beras. Ini mana yang grafiknya yang bagus. Grafik. Nah ini. Ini kata BPS. Bukan. Terus gimana lagi menjawabnya? Kita tadi, beras ya. Clear kalau saya, meskipun saya seorang bukan pengamat beras ya. Bukan orang pertanian, tapi bisa memahami nih. Minyak goreng saya rasa menjawab dengan telak. Bahwa ternyata tampaknya memang Indonesia dikecualikan dari seluruh pasar di dunia. Pasar di dunia kecuali Indonesia. Itu aneh. Kita bersimpulan itu. Komoditas yang lain? Hampir semua. Gula, apalagi? Kedelai, gula juga demikian. Kedelai. Jadi hampir semua. Yang kita harus selesaikan adalah satu persatu, maaf ya, kita geser ini, berikan ruang rakyat kecil untuk berdaya, berikan rakyat kecil untuk sejahtera. Petani, kemudian penggilingan kecil, kemudian gula adalah petani tebu, kemudian petani kedelai, petani jagung. Kita beri ruang. Caranya adalah HPP. Bapak Presiden sudah keluarkan HPP. Jadi sekarang caranya, kan Bapak ini sudah percaya ada anomali kan? Pasar tidak sehat. Nah kita buat sehat sekarang. Caranya adalah HPP beras dinaikin 6.500. Kemudian ada HET. Nah ini HET sementara kita harga eceran tertinggi. Kemudian harga pembelian pemerintah. Sekarang tahu hasilnya, NTP kita naik ini
nilai tukar petani, kesejahteraan petani naik 124%. Jadi ada dia pendapatan naik 24%. Kalau 100% kan impas. Nah, nih. Ini dulu ini tertinggi. Ini tertinggi. Dulu aku masih ingat, pertama jadi menteri ini cuma 98%. Artinya rugi kan petani kita. Iya. Kebanyakan rugi. Nah, sekarang masuk 114. Alhamdulillah. Sekarang ini kami target Menteri Keuangan 110%. Alhamdulillah naik 124%. Apa ya? Ini tentang apa ya? Tentang beras padi tadi. Nilai tukar petani. Nilai NTP tukar ya? petani. Nah, NTP ya. sekarang nilainya ini langsung rupiahnya aja. Ya. Itu 120 triliun kenaikan pendapatan petani, seluruh petani beras. Baru beras. Total berapa petani? 120 triliun dari petani kurang lebih 100 juta. 100 juta orang. Ya, naik pendapatannya. No, petani kita berapa jumlahnya? Untuk petani padi itu 29 juta keluarga, dengan keluarganya 115 juta orang. Oke. Saya sebenarnya bukan orang yang detail dan tertarik untuk bermain angka-angka seperti ini. Tapi agar kemudian seluruh pembicaraan kita menjadi terukur, mau tidak mau kita harus percaya pada ini. Agar kemudian kepastian informasi itu ada. Pak Menteri, terima kasih atas penjelasan yang saya harus memberi perhatian penuh ini ya. Lagi-lagi saya kembali pada karakter forum ini. Ya. Ini adalah forum politik. Ya. Pernyataan atau istilah Presiden bernama Serakanomik itu adalah sebenarnya Pak Presiden ingin mengatakan gini, wahai orang-orang yang serakah, yang menikmati Republik ini selama puluhan tahun mungkin, ini saat yang tepat bagi Anda untuk paham dan tahu diri. Betul. Saya terjemahkan bahasanya seperti bahasa Bugis yang kita pahami gitu ya. Yes, betul. Nah, dari sisi pertanian sendiri, di mana kementerian ini Anda kendalikan, seberapa efektif Anda menghadapi ini dan seberapa keras terjangan terhadap Anda? Pertama yang efektif itu membuahkan hasil. Yang pertama ukuran kan harus terukur nih. Jangan kita nanti dibilangnya omon-omon, harus berdasarkan data. Pertumbuhan kontribusi terhadap PDB pertanian dalam sejarah itu nomor 1. Baru pertama sejarah sekarang ini pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini tertinggi. Oke. Kemudian ini diliput di media. Oke. Ini pertanian jawara baru sumber pertumbuhan. Ini hasilnya clear kan? Ya. Bukan pihak ketiga yang menyampaikan. Ya. Dan ada lagi, mau nggak lihat testimoninya? Ada 2. Tunggu dulu, saya jelaskan ini dulu. Nah, ini barangkali ini pujian ini. Tapi kan Anda lah yang mendapatkan pujian. Dulu itu kalau kita bicara tentang pertanian, itu adalah pelengkap penderita. Ya. Ya kan kita kan seusia ya, kita sama-sama di Makassar sana. Iya. Oh, Menteri Pertanian, ya pokoknya Menteri Pertanian, ya cangkul sawah Iya. gitu kan. Iya. Dia pelengkap saja dari sebuah proses pembangunan. Iya. Hari ini Anda ingin mengatakan bahwa, Tulang punggung. oh oke. Dan bukan saya mengatakan. Ini para ekonom. Kemudian ada testimoni. Ini testimoni menarik. Bayangkan aku sama-sama beliau 6 tahun baru menyampaikan testimoni, dan itu di DPR RI. Siapa? Ini Menteri Keuangan, kata Menteri Keuangan. Kita dengarkan. Bukan saya. Kalau saya kan itu bisa subjektif. Ya. Bisa aku sampaikan, oh ini Menteri Pertanian berhasil macam-macam lah. Makanya aku sampaikan data supaya ada pihak ketiga. Coba kita dengarkan. Ini testimoni. 0,03%. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Kinerja sektor Stop. pertanian. Berikutnya testimoni lagi supaya singkat-singkat dari negara tetangga. Ada juga? Ada juga. Dari Ini ada langsung. mungkin. Jadi kurang daripada ini peristiwa itu, anggota maka parlemen Malaysia presidennya nih. pada satu ketika Coba. mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian, dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah Coba. ada berapa jenis? Setelah itu menterinya datang. Ya, Ini- oke. Gini, saya lupa ya, ini anggota parlemen Malaysia yang agak vokal, tapi kalau nggak salah ini keturunan Henry Kang ini. Enggak tahu. Dia ini Enggak. keturunan Sulawesi nih. Oh, enggak. Iya, agak ekstrim juga. Saya membayangkan diri saya ketika saya masih di parlemen kira-kira gitulah. Oke, kembali pada yang tadi Pak Menteri. Pada akhirnya inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengidentifikasi tentang posisi negara. Iya. Kadang-kadang orang merasa begini atau berpikir gini, Bang, sikapmu terhadap konglomerasi itu kadang-kadang tidak equal. Iya. Tidak berimbang. Oke. Saya punya banyak penjelasan tentang itu. Tapi udah abaikan saya sebagai Oke. seorang individu. Saya pengen tahu sebenarnya Anda kan sudah bersikap nih atas nama negara. Iya. Sudah menghajar mereka. Iya. Mohon maaf saya gunakan kata menghajar ya. Iya. Karena memang seperti itu kan sudah banyak Nggak tersangka apa tuh. saja, terserah, bebas. Ya.
Pertanyaan lanjutan dari situ adalah apakah cara Anda seperti ini itu tidak mengganggu konstruksi dan format dunia pertanian kita? Kan tidak bisa kita abaikan juga bahwa mereka telah berinvestasi banyak dan mereka telah membangun sebuah distribusi sendiri, di mana kemudian kalau mereka tiba-tiba menutup kerannya, terganggu juga loh kita. Gini, banyak yang beritahu seperti itu. Oke. Sejak 2014-2015 kami sudah diberitahu, hati-hati. Hati-hati Pak Menteri, jangan sampai Anda tidak persiapkan dengan baik. Oke. Yang baru-baru juga demikian. Teman-teman, hati-hati Pak Menteri. Kami sudah hitung semua. Kami sudah perhitungkan berapa stok kami, berapa produksi, berapa stok gudang, baru kami bertindak. Itu tidak mungkin kami gegabah. Kami harus hitung semua, hitungan kami harus holistik, harus menyeluruh. Tidak boleh satu sisi produksi. Stok kami banyak, 4,2 juta ton. Kemudian stok di lapangan itu tinggi, 13-12 juta ton. Tinggi, tertinggi. Di lapangan nih, hotel, rumah tangga, di gudang-gudang. Itu kami hitung semua. Lapangan kami hitung, stok kami hitung, kemudian berapa kekuatannya yang kami akan hadapi. Oke. Kami hitung dan teman-teman juga ingatkan, hati-hati Pak. Baik Pak, kami sudah hitung. Terakhir ada kata-kata saya, karena ada teman tanya. Aku yang tanggung jawab, karena saya yang memulai dan saya pelakunya. Kalau terjadi apa-apa pada saat mau 17 Agustus sidang MPR, aku yang tanggung jawab. Aku ambil alih tanggung jawab ini dan aku harus lakukan Dalam demi bentuk rakyat. apa? Dalam bentuk apa? Kalau ini terjadi apa-apa seperti Bang Akbar lakukan, ini chaos ini negara. Kalau beras tiba-tiba langka, spekulasi, dia kerjasama dan seterusnya, ini bisa bubar kita. Beras bermasalah, negara bermasalah. Itu yang saya maksud Pak Menteri. Nah. Begini loh, apa namanya? Saya buat menjadi lebih gamblang saja lah. Realitasnya memang kekuatan oligarki itu ada Pak Menteri, dan kekuatan mereka besar. Ya, Anda tidak menghitung risiko politiknya bagi kekuasaan di mana Anda berada kalau seperti ini. kami sudah perhitungkan semua. Kami sudah berapa kekuatan mereka, berapa kekuatan kami, dan negara tidak boleh kalah. Oh ya, kalau itu setuju Nah, saya. sekarang kami hitung, tidak boleh membabi buta juga. Dulu 2016 kami mau lakukan stok 1 juta, ini berbahaya. Kemudian stok lapangan 8 juta, 8,4, ini berbahaya. Belum maksimal, ini bisa tapi belum maksimal. Kami pernah lakukan 2017, stok agak tebal, tapi itu tidak semasif sekarang. Oke? Begitu kami hitung, ini hitungan kami harus menghitung produksi, hitung stok di gudang, di rumah-rumah penduduk seluruh Indonesia, itu 12 juta ton. Oke. Kemudian kami hitung di gudang. Begitu kami lihat semua aman, kami baru melakukan tindakan. Kalau dia cuma mau spekulasi, nggak mungkin bisa membuat gaduh. Kenapa? Stok kita banyak. Dan ini sudah lewat. Sekarang ini tinggal kita tata. Kami tata dari hulu ke hilir, mafia pupuk yang bermasalah, pengadaan pupuk yang masalah, kemudian revitalisasi pabrik, benih, traktor, alat mesin, pertanian, irigasi, hulu hilir sampai bulog. Jadi kita tata dari hulu ke hilir. Saya ingin membuka sedikit informasi di sini. Seorang kawan saya itu adalah komisaris di sebuah konglomerasi di mana juga bermain di sini. Ya, Dia ternyata menonton episode kita yang dulu itu, Iya. yang penontonnya jutaan itu. iya, oke. Mengatakan gini, Bang, Menteri Pertanian menurut saya salah reaksi atau bahkan berlebihan. Memperhadap-hadapkan diri dengan seperti kami. Nggak benar katanya itu. Salah satu di penjelasannya begini. Oke, Coba oke. tampilkan tadi pabrik, gitu ya. Pabrik. Nih. Oke, Pemain-pemain kecil itu yang 161.000 unit itu memang ada ya. betul. Oke. Tetapi sebenarnya kata beliaunya nih, Ah, sudah lama itu mereka itu telah datang menyerahkan diri tepatnya bahasanya seperti itu ya, menyerahkan diri kepada para pemain besar ini atas berbagai alasan. Nggak ada pasokan lah. Sebenarnya sih masih logik ya, masih sebangun dengan ya, sama pernyataan Pak aja. Menteri. Dia tidak dapat pasokan karena diambil yang besar. Dan sudah lama terjadi. Tolong wakili yang konglomerat itu. Tak berilah pertanyaan ke saya yang sekeras-kerasnya, setinggi-tingginya. Oke. Bapak wakili, anggaplah kita berhadapan nih. Tapi saya bukan soal Enggak, artinya minimal mewakili pertanyaannya. Itu dia. Tolong, satu, jawabannya, pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya gini, bahwa sebenarnya ini tidak benar yang klaimnya Kementerian Pertanian yang mengatakan bahwa ini mengambil pasarnya mereka. Sudah lama yang kecil-kecil ini ya. Sudah lama sebenarnya itu datang menyerahkan diri, bahkan karena mereka tidak bisa hidup. Karena kenapa tidak bisa hidup? Tidak ada pasokan lah segala macam. Sudah benar. Sudah lama gitu ya. Enggak, sudah benar saya katakan. Iya, benar juga. Tidak ada pasokan karena diambil dia. Oh, oke. Selesai kan? Ini Abang, saya sudah mewakili pertanyaan Anda lagi kepada Menteri. Tambah lagi, jadi saya ulang ya. Iya. Ini
logika kita Iya. berpikir, kalau ini dua tidak ada, bahagia nggak sana? Oh, bahagia dong. Selesai Bapak jawab tadi. Sudahlah, jawab sendiri tadi. Iya. Yang bertanya, tolong bukan aku jawab. Ini Bang Akbar jawab sendiri. Ini sudah selesai. Iya. Jadi akal sehat kita saja jalan. Betul. Kalau ini tidak ada, bahagia nggak itu? Kemudian pemerintah, dan ada lagi satu. Tolong dijawab. Oke. Kan saya membayangkan Bapak adalah mewakili konglomerat. Sayangnya tidak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Anggaplah dulu. Oke. Saya tanya, ini baik nggak bagi negara? Barang subsidi. Oh, mereka menikmati subsidi ya? Subsidi 150 triliun. Kalau separuh saja diambil, berarti 70 triliun dinikmati orang konglomerat subsidi pemerintah. Layak nggak dia mendapatkan subsidi? Loh, tunggu dulu. Bagaimana identifikasi dari pengambil kebijakan di masa lalu hingga kemudian mereka ini menikmati subsidi ya? Perhatikan Iya. alurnya. Buka. Ini asik nih. Saya paling senang kalau Bapak sudah ketemu semua konglomerat itu. Bukan. Tunjukkan yang subsidi. Ini aku bahagia hari ini. Iya. Memang Sayangnya saya bukan wakil dari konglomerat. nggak apa-apa. Saya menganggap Bapak wakilnya. Seharusnya kan aku nikmati juga gitu. Nggak, juru bicaranya nggak apa-apa lah. Bukan ini, subsidi. Itu nggak subsidi. Coba buka subsidi. Coba Bapak lihat ini. Kita perlu tahu ini. Ini adalah konglomerat yang perhatikan. Ini dia. Perhatikan. Subsidi pemerintah 144 triliun masuk ke beras tadi. Ini beras saja nih. Beras saja, Oke. pangan lah, tapi 90% 80% Oke, iya. ini beras. 144 triliun. Hari ini 160 triliun, ditambah 20 triliun, 180 triliun. Terus yang ini beras, ini pembagiannya nih, aku bagi. Produksi beras 30 juta ton ke 159 triliun didapatkan oleh pengusaha-pengusaha ini. Kemudian petani hanya dapat per rumah tangga 3,7 juta. Ini hampir 1 miliar per RMU. Apa itu RMU? Rice Mill Unit. Oh, oke, Penggilingan, oke. Penggilingan. Nah, adil nggak? Bulog cuma dapatnya ini. Oke. Pupuk Indonesia dapatnya ini. Cuma dapat 7 triliun nah, ya. sekarang ini dibagi. Ini kan layak nggak ini konglomerat dapat subsidi? Kembali yang tadi, intinya ini beras disubsidi Iya. 160 triliun. Tangkap maksudku pupuk, Iya. pupuk, pestisida, Betul. traktor, solar. Ini adalah subsidi 160 triliun sekarang. 61,59 tadi itu. Triliun. Nah, terus wajar nggak setiap kilo beras ada subsidi pemerintah 4.900, 5.000 rupiah? Oke. Wajar nggak dia perdagangkan dia? Ini subsidi, kata-kata subsidi itu untuk orang kecil. Oh iya dong. Ya sudah, ini yang dapatkan keuntungan orang besar. Ini kan beras subsidi nih. Kecuali kalau dia di batu bara, di nikel, kemana, itu kan tidak ada subsidi. Wow. Masih ada pertanyaannya nggak? Cukup ini aja dulu. Orang nggak tambah. Banyak. Aku nih daripada Bapak, aku dicurigai. Nah, sebenarnya kenapa saya datang? Aku tahu Bapak idealis. Bang Akbar ini idealis. Keluarkan semua pertanyaan mewakili konglomerat itu, termasuk pengamat. Enggak, memang Iya. aku tunggu Betul. saya diundang. Ini apa nih? Sudah clear kan? Iya, udah clear. Saya clear lagi Iya. itu. Sudah clear nggak bahwa kalau separuh diperdagangkan itu konglomerat atau 30% atau 40%, bahwa itu kalau separuh 70 triliun uang APBN subsidi pemerintah ada di dalamnya, benar nggak? Tampaknya tidak cukup banyak orang yang paham bahwa bahkan subsidi itu pun dinikmati oleh mereka. Memang tidak Jadi banyak. Sudah mengambil porsinya para petani dan apa namanya itu? Peternak, penggiling kecil. Penggiling kecil. Ada pula subsidi di dalamnya. Belum subsidi dulu. Mereka apa namanya? Mematikan. Menjual dengan Harga mahal. Bahkan bukan ada yang tidak penipuan. Iya, penipuan sudah pidana gitu ya. Iya. Dan yang membuat saya kaget ini bahwa ternyata mereka juga menikmati subsidi. Jadi sudah beras subsidi, kemudian itu tanda petik ya, nipu bukan keuntungan. Oke. Kemudian mematikan yang kecil, terus kurang apa? Itu baru satu komoditas. Baru satu komoditas. Total kita mendekati akhir dari diskusi kita, Pak Menteri. Sayang sekali waktu kita dibatasin. Total dari seluruh komoditas yang Anda kelola sebagai Menteri Pertanian dengan formulasi seperti ini, negara sebenarnya itu lossnya berapa setiap tahun? Itu cukup besar. Tapi yang jelas itu ratusan triliun iya. Ratusan triliun iya. Nah, saya ingin gini, sebelum Bang Akbar tutup. Saudara kita konglomerat adalah saudara kita. Kita ini mencari investor. Oke. Kita dukung. Tapi jangan masuk di ruang ekonomi rakyat kecil. Sederhana. Indonesia ini negara kaya. Bangun pabrik gula, bangun industri besar, pabrik gambir, bangun pabrik kelapa. Kelapa lagi booming ini, dunia demandnya tinggi. Masuk ke sana karena ini ruang ekonomi kecil. Ini mampu dilakukan oleh orang kecil. Ini
rakyat ini yang 100 juta, 100 juta ini disubsidi oleh negara. Kalau dia masuk, terganggu nggak? Terganggu mati. Bukan terganggu, mati. Kalau mati, bagaimana anak istrinya? Dia pinjam uang 10 juta, 5 juta, kreditnya macet dan seterusnya. Ini bisa berpikir lain, bisa jadi teroris, bisa jadi penjahat, macam-macam bisa dilakukan. Nah, kita ini ingin sustain, ini negara ini hidup, kita ini ingin hidup 1000 tahun, 10.000 tahun ke depan. Mari kita hidup, tumbuh bersama. Tahu nggak Gini rasio kita berapa? 0,4 kan? Lebih. Sudah merah. Yang bisa menurunkan kalau ini kita tobat masal. Tobat Masal. Pak Menteri. Masih ada pertanyaan yang terakhir. Oh, ya, oke. Saya harus mengembalikan karakter forum ini lagi-lagi. Ini podcast politik. Oke. Oke. Bisa dijawab, bisa tidak. Saya terima. Enggak, aku jawab. Anda sudah menjawab kenapa sampai Presiden mengeluarkan istilah dan atau penyebutan yang luar biasa ekstrim itu, Yeah. ekonomik. No doubt, tak ada Yeah. keraguan menyangkut Yeah. itu ya. Dan Anda sudah menjelaskannya. Tapi lagi-lagi dalam konteks perpolitikan, mungkin ini semacam pujian bagi Anda ya, bahwa nama Andi Amran Sulaiman itu selalu muncul di dalam potensi kepemimpinan nasional, setidaknya kalau kita bicara election untuk 2029 pada rotasi Okay. kekuasaan nantinya. Anda tidak khawatir bahwa langkah-langkah ekstrim Anda ini akan mengganggu konsolidasi itu? Kalau begitu, itu namanya mendegradasi kepemimpinan saya. Kalau saya khawatir. Ini panggung sandiwara. Ini dulu. Kita ini 70 tahun. Hitungan ustaz itu berapa jam? Kalau hitungan akhirat. Nggak ada urusanku. Kalau saya nggak ada urusan. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusan. Setiap detik adalah takdir Allah yang menentukan takdirku. Saya tidak mau ditentukan bahwa aku mau bergantung pada orang, maaf, yang tidak benar. Enggak. Aku nggak kompromi. Orang yang mau menzalimi rakyat kecil, baru demi jabatan saya, demi untuk saya meraih jabatan, aku pilih ambil resiko terberat. Aku berpihak pada rakyat kecil. Apapun diteriakan, ada yang mengeritik, enggak mau, kamu tidak akan mampu. Insya Allah kecuali Tuhan yang membalikkan hati saya tidak boleh takabur. Tapi untuk saat ini, perasaanku, apapun model seranganmu, untuk kepentingan rakyat kecil, kami tidak akan mundur sejengkal. Inilah repotnya kalau bicara sama petani beneran gitu. Pak Menteri, Makasih. thank you ya. Ya. Mana tahu ada masih tersisa, jangan nanti aku ditelepon masih ada pewakili yang konglomerat tadi, mafia apa. sayangnya saya tidak menikmati itu gitu kan. Tapi apapun namanya gini, yang aku sukai dari Anda itu adalah Anda ya mungkin karena karakter Bugis kita ya, itu tak ada keraguan untuk itu ya, untuk mengatakan apa saja. Sebab menurut saya juga Bukan juga bagus, karena banyak teman-teman orang hebat-hebat dari Madura, ada Pak Mahfud. Iya. Tapi maksud saya ada Susi, ada. Nah, maksud saya adalah kebiasaan kita untuk menyembunyikan realitas dengan bahasa yang ingin dimanis-maniskan itu. Kalau saya selama percaya Tuhan itu satu, jangan pertuangkan jabatan. Masaf kita sama. Itu sudah titik, itu bukan Ya, lagi. udah. Iya. Pak Menteri, terima kasih ya. Terima kasih. Pemirsa, mau ngomong apa coba? Selain untuk kemudian mungkin pikiran Anda terganggu seperti saya juga, bahwa mungkin karena ketidakpahaman kita menyangkut dengan problem ini, maka ada keraguan tentang berbagai narasi yang berkembang di luar. Tapi adalah sebuah kejahatan. Saya menyebutnya tadi pidana. Jika kemudian apa yang dijelaskan oleh Menteri Pertanian tadi itu benar adanya, dan tampaknya beliau meyakinkan kita semuanya, setidaknya saya di forum ini, bahwa memang ternyata negara harus bersikap. Maka saya mendapatkan jawaban. Kenapa sampai Presiden memilih narasi dan atau diksi yang sangat keras sekali bernama serakah nomik. Kita harus bercakap-cakap agar kebudayaan bangsa ini menjadi semakin naik melalui percakapan, termasuk di forum seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.